Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Yang menolong saya itu semua orang lain yang sama sekali nggak ada dalam pikiran saya. Solusinya obat. Kalau ini kayak ada solusi, ada. Kalau nakal masukin barak militer. Bapak kan motivator. Mana yang lebih ampuh mengubah orang? Ancaman atau motivasi? Widih. Dunia zaman sekarang memang netizen itu kan maha benar netizen. Iya. Sampai anakku yang akun itu sempat dibully, saya mohon maaf sampai harus disuruh bunuh diri. Saran Bapak ke teman-teman di luar sana yang terdampak badai PHK? Sebenarnya kita bisa merespon dengan dua mata. Bisa mata lalat atau mata lebah. Ya lo enak ngomong kayak gitu, udah tajian, udah sukses. Kita kan belum. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kali ini Q&A berbeda dari episode-episode sebelumnya. Karena hari ini Q&A menghadirkan sosok yang terkenal dengan gagasan Emotional Spiritual Quotient ESQ dan sebuah pendekatan yang memadukan kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Pernah menjadi seorang ASN, sosok yang satu ini kemudian banting setir untuk berjalan dan juga berjualan celana jeans. Tak hanya itu, berkat buah pemikirannya yang luar biasa dan juga visioner, membuatnya menulis sebuah buku yang juga sangat laris. Dan tak lupa, ia juga berhasil membangun tower yang saat ini sedang kita gunakan untuk syuting Q&A pemirsa. Dan menurutnya, salah satu kunci sukses adalah pandai mengolah kecerdasan emosional. Inilah Q&A Emotional Rescue bersama Pak Ari Ginanjar. Tepuk tangan dong. Tak lupa pemirsa, tidak hanya bintang tamu spesial dan para panelis, ada teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Tepuk tangan buat teman-teman. Thank you teman-teman. Pak Ari apa kabar? Baik. Pak Ari, sebenarnya kalau jadi motivator itu sebenarnya butuh motivasi juga nggak sih? Tentu. Justru motivasi kan ada dua jenis. Ada motivasi dari luar ke dalam, tapi juga ada motivasi dari dalam keluar. Biasanya siapa yang paling sering memberikan motivasi pada Pak Ari? Biasanya yang memberi motivasi adalah orang yang punya motivasi dari dalam lalu dia muncul keluar. Siapa sosoknya? Ya, dari dalam itu sebenarnya manusia itu punya hati nurani. Jadi siapapun yang punya hati nurani bisa Dia memotivasi motivator. Iya, punya. Pak Ari. Ya, jadi Saya bisa dong jadi motivator Pak. Asalkan dia tulus bersih dari hatinya, begitu keluar dia bisa jadi motivator. Pertanyaan selanjutnya, lebih mudah memotivasi orang lain atau diri sendiri buat Pak Ari? Jujur aja, Jujur. motivasi diri sendiri itu paling susah. Biasanya dalam situasi apa Pak Ari itu butuh motivasi untuk diri sendiri? Ya karena kan diri ini kan seperti engine ya, saling tarik menarik, ada kebaikan, ada keburukan. Nah ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, bisa jadi kita terseret kemana-mana. Karena itu kita harus punya 3 kekuatan. Mana spiritual, mana emosional, mana intelektual. Jadi kalau kita jadi punya mobil, supirnya itu siapa, mobilnya itu siapa, penumpangnya itu siapa. Kalau kita salah, kita bisa dibawa sama mobil gitu. Nah, kita mau masuk yang kedua tadi Pak, masalah Iya. emosional. Bicara Iya. soal emotional rescue yang menjadi topik utama. Iya. Emotional rescue adalah pertolongan emosi ya Pak. Iya. Nah, kali ini ada panelis yang memang emosinya harus segera ditolong nih Pak, di Bang Hensat nih. Ya gini Pak Ari. Tadi katanya banyak banget katanya mau dicurhatin. Jadi Pak, ini kan sekarang lagi rame nih. Kalau nakal masukin barak militer. Menurut saya militer itu banyak kelebihannya. Tapi Iya. ada juga yang banyak orang tuh jadi takut tuh terhadap ancaman itu. Nah, Bapak kan motivator. Mana yang lebih ampuh mengubah orang? Ancaman atau motivasi? Widih, sedap. Saya sendiri kalau nakut-nakutin anak saya, kalau macam-macam nanti masuk barak militer langsung dia makan. Dia sakit. Ya karena itu kan sebenarnya ketika kita mengatasi masalah kan tujuannya apa? Ketika kita masuk barak militer, maka dia akan tujuannya untuk membangun disiplin. Tetapi permasalahan orang kan beda-beda.
ada yang lahir masalahnya karena ingin pengakuan, ingin cinta. Kayak saya dulu, saya nakal dulu sempat. Tapi nggak dimasukin barak militer. Nggak ada barak militer. Nah sebenarnya saya nakal lalu ngebut, tujuan saya satu. Supaya ibu saya nyari saya dan cium saya. Jadi apa nih yang lebih ampuh, motivasi atau ancaman? Kalau saya, kalau ancaman bisa aja diancam, begitu ancaman hilang dia nakal lagi. Oh, oke. Tapi kalau motivasi, ada ancaman tidak ancaman, dia akan berubah dengan sendirinya. Itu Pernah ada bagian memotivasi dukun nggak, Pak? Ya, dukun nih datang nih kan. Wah, ini boleh saya motivasi. Nah, Kagak gimana? tapi pernah nggak? Pernah. Berarti apa nih? Serius? Iya, pernah. Dia ada. biar apa, Pak? Biar lebih apa? Iya, dia lebih intelektual justru. Oh. Supaya dia berpikir lebih logik gitu, nggak bikin lompatan-lompatan pikiran. Kan orang-orang kayak dukun begitu kan dia mikirnya melompat, Kan ada memang sebuah kalau batasan. dukun kan emang nggak pakai logika, Pak. Nah maka itu kita ajak bahwa semuanya batasan-batasan logikanya ada. Nah kita ajak debat satu persatu sampai dia logik. Sehingga nggak cukup hanya dukun, tetapi bagaimana caranya supaya berpikir yang bisa diterima akal sehat. Berhasil di nggak, situ. Pak? Ya alhamdulillah ada lah. Dukunnya berubah jadi motivator atau jadi apa juga? Nggak, tapi sedikit ya, ini di luar dukun tadi masih melanjutkan soal cuan sedikit saja. Bicara soal cuan itu juga penting untuk kebaikan dan menolong orang. Ini ada di samping saya, ya kan Mbak Nunung. Mbak Nunung ini juga mengerahkan segala jeripayah dan uangnya itu untuk membantu keluarganya. Tapi saat ini justru menolong orang. Saya sempat melihat statement Mbak Nunung, ternyata kita tidak harus selalu menolong orang. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Nunung yang mungkin bisa disampaikan ke Pak Ari gimana? Maksudnya menolong itu bukan saya nggak menolong saya, menolong seseorang itu jangan mengharap bahwa orang itu nanti yang bakalan nolong kita. Gitu loh. Jadi memang yang saya alami jadi dari awal ya. Dari awal saya itu menjadi tulang punggung sejak umur 9 tahun. Saya memang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Dari umur 9 tahun saya sudah jadi pembersih makam. Terus saya nyanyi waktu itu ikut gambus gitu dah. Memang nyari uang buat keluarga. Saya dari 7 bersaudara. Jadi sampai saya gagal sekolah, tapi saya kepengen saudara-saudara saya sekolah. Gitu. Yang akhirnya saya itu tidak punya masa kecil. Masa remaja, saya udah nikah, masih umur 16 ya sudah menikah. Akhirnya gagal, hilanglah masa remaja saya. Saya udah menjadi single parent-nya, terus sudah menjadi single parent dan masih harus mengurusin keluarga sampai detik sekarang gitu. Nah, saya itu dulu orang yang sangat periang gitu, karena saya kalau membantu, apalagi yang saya bantu keluarga saya, orang lain aja saya belajar bahwa pikiran saya masih begini, siapa tahu nanti pada saat saya membutuhkan mereka akan membantu saya. Ternyata itu salah semua. Salah semua. Tidak ada satupun orang yang saya membantu pada saya di saat titik yang paling terendah. Keluarga saya sendiri pun bukan membantu, malah justru banyak mengecewakan saya. Nah, dengan usia umur saya sekarang ini, saya didiagnosa gula, saya didiagnosa cancer. Saya kemarin barusan operasi mata karena lensa mata saya tiba-tiba tidak bisa melihat, ada katarak dalam yang harus ganti lensa mata. Itu tidak ada dari keluarga yang saya bukan minta bantuannya, tapi ucapan kayak apa ditengok kayak itu enggak. Dan yang menolong saya itu semua orang lain yang sama sekali nggak ada dalam pikiran saya. Gitu. Terus saya itu sekarang jadi orang temperamen, pemarah. Sedikit marah terus merasa bahwa ini udah nggak ada artinya gitu loh. Udah penyakitan, udah ini marah, pokoknya temperamen banget saya. Nah itu apakah temperamen yang sekarang saya alami, apalagi udah suami itu udah tempat sansak saya tiap hari gitu. Jadi yang ada cuma suami, keluarga jauh ya kan. Apa-apa salah suami saya itu, apa-apa salah. Jadi itu gimana ya Pak Ari? Oke, tapi sebelum dijawab Pak Ari, kita akan jeda dulu. Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban sesaat lagi. Dibanggakan, ditepuk tangani, atau membuat mereka bahagia? Membuat mereka bahagia. Ya lo enak ngomong kayak gitu, udah tajian, udah sukses. Kita kan belum. Itu gimana tuh Pak? Dunia zaman sekarang memang netizen itu kan maha benar netizen. Sampai anakku yang akun itu sempat dibully. Saya mohon maaf sampai harus disuruh bunuh diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.